Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan kisah Nabi Ayub alaihi salam part 2 yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama. Yuk. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk minum dari mata air tersebut. Kesejukan airnya kemudian mampu membasuh batin Nabi Ayub, sehingga beliau kembali sehat bugar lahir dan batin. Kekuatannya pun kembali pulih, bahkan seperti tidak pernah sakit. Saat beliau hendak menemui istrinya, sang istri sempat tidak mengenali Nabi Ayub. Walaupun Nabi Ayub tampak sama seperti saat beliau sehat dulu, sebetulnya sang istri mengingat postur dan wajah Nabi Ayub sebelum sakit itu. Akan tetapi, dalam bayangan istri Nabi Ayub, beliau masih lemah dan berpenyakit kulit, sehingga ia tidak menyangka bahwa sang suami akan sembuh lebih cepat. Keduanya pun bersukacita mengucap syukur kepada Allah. Sesuai firman Allah pada surah Al-Anbiya dan surah Sad tersebut di atas, bahwa Dia juga mengembalikan anggota keluarga Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat ganda. Harta Nabi Ayub juga Allah kembalikan lagi sebagai hadiah atas keridaan beliau menjalani ujian. Dalam beberapa riwayat dikisahkan untuk mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub, Allah mengirimkan dua awan. Satu awan menaungi gundukan gandum, sedangkan awan lainnya menaungi gundukan jewawut. Awan yang menaungi gundukan gandum tersebut mengeluarkan hujan emas, sementara awan yang menaungi jewawut mengeluarkan perak. Dengan demikian harta Nabi Ayub pun kembali melimpah. Dalam versi yang lain, dikisahkan Nabi Ayub memiliki dua peti. Satu peti tempat menyimpan gandum dan satu lagi tempat menyimpan jewawut. Allah mengirimkan kedua awan untuk menghujani peti gandum dengan emas hingga luber. Awan yang satu lagi mengguyurkan perak ke peti jewawut hingga meluap pula. Tak sampai di situ, Allah juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub dengan cara yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Manakala Ayub sedang mandi telanjang, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya. Maka Ayub memunguti dan menyimpan belalang itu di bajunya. Tuhan memanggilnya, 'Wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat?' Ayub menjawab, 'Benar ya Rabi, akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu.'" Kisah Nabi Ayub AS kepada kaumnya dan ketabahannya atas penderitaan yang diberikan Allah juga diceritakan pada seri kisah Nabi Rasul yang kesabarannya dipuji Allah. Sumpah Nabi Ayub dalam surah Sad ayat 44, Allah berfirman, "Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh, dia sangat taat kepada Allah." Sumpah yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah nazar Nabi Ayub ketika beliau sakit. Nabi Ayub sempat mengucapkan nazar untuk memukul istrinya saat itu lantaran sang istri melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati beliau. Ada beberapa versi cerita tentang kesalahan istri Nabi Ayub tersebut. Versi yang pertama, diceritakan bahwa setelah Nabi Ayub jatuh miskin dan sakit-sakitan,
sang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Suatu hari sang istri terlambat pulang ke rumah sehingga Nabi Ayub marah. Akhirnya beliau mengucapkan sumpah tersebut. Versi cerita yang lain, Nabi Ayub marah karena sang istri menjual tali pengekang kuda mereka. Hal tersebut terpaksa dilakukan istri beliau karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Akhirnya tali pengekang tersebut dijualnya untuk membeli roti. Setelah sembuh dan sehat kembali, Ayub alaihi salam teringat kembali akan nazar beliau kepada Allah tersebut. Namun, beliau tak tega memukul istrinya yang telah sepenuh hati merawat Nabi Ayub saat sakit. Akan tetapi, beliau juga harus menunaikan nazarnya. Akhirnya Allah memberikan solusi yang mudah. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk mengambil seikat batang gandum dan memukulkan ke istrinya 1 kali. Dengan demikian telah tertunaikan nazar Nabi Ayub. Kisah tersebut pun menjadi dasar untuk memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa. Menurut pendapat Imam Ahmad, memukul seorang pendosa yang terancam hukuman itu diperbolehkan. Misalnya, memukul seorang pezina dan orang yang menuduh tanpa bukti yang valid. Mereka boleh dipukul seperti cara Nabi Ayub memukul istri beliau. Hal tersebut dilakukan agar si pendosa tidak celaka setelah dipukul. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukuman seperti itu juga pernah dipraktikkan. Beliau pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk menghukum seorang laki-laki sakit yang berzina. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memukul si lelaki tadi dengan 1 janjang kurma. Dalam 1 janjang tersebut terdapat 100 cabang. Dengan demikian, 1 pukulan saja sudah melaksanakan hukuman tersebut. Pelajaran dari kisah Nabi Ayub. Salah satu tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Demikian pula Nabi Ayub. Kisah beliau syarat hikmah yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sebagai berikut. 1. Bersyukur dan bersabar. Seperti telah diceritakan di atas bahwa ketika Allah memberikan limpahan nikmat dan harta kepada beliau, Nabi Ayub rajin mensyukurinya. Beliau rajin beribadah sehingga menjadi insan yang takwa. Beliau juga rajin menyedekahkan harta kepada mereka yang membutuhkannya. Sebaliknya, ketika Allah memberikan ujian kepada beliau, Nabi Ayub pun memiliki kesabaran tingkat tinggi. Meski menderita karena penyakit dan kemiskinannya, Nabi Ayub tak pernah mencela Allah. 2. Harta dan anak hanyalah titipan. Dari kisah Nabi Ayub kita belajar bahwa semua harta dan anak-anak yang dikaruniakan Allah hanyalah titipan di dunia. Pemilik sejati dari semua yang kita miliki saat ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu Dia bisa mengambilnya kembali. Karena itu kita hendaklah selalu rendah hati. 3. Berprasangka baik kepada Allah. Meski menderita dalam waktu yang tidak singkat, Nabi Ayub senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Tingginya keimanan yang beliau miliki membuat Nabi Ayub yakin bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. 4. Selalu menggantungkan diri kepada Allah. Hal ini tercermin dalam kisah yang diceritakan oleh Rasulullah tentang Nabi Ayub yang memunguti belalang emas dan dialognya dengan Allah. Meski telah mendapat jaminan kekayaan dari Allah, tetapi Nabi Ayub masih tetap menggantungkan diri beliau pada berkah darinya. 5. Selalu melaksanakan nazar atau sumpah kepada Allah. Seperti yang dikisahkan dalam surah Sad ayat 44 tentang solusi yang mudah bagi Nabi Ayub untuk melaksanakan nazar memukul istrinya.
Melalui ayat tersebut Allah memberitahukan kepada kita bahwa seperti apapun kondisinya, nazar tetaplah harus dilaksanakan. 6. Allah akan memberikan balasan hadiah atas kesabaran. Seperti kisah Nabi Ayub di atas. Setelah mendapatkan bukti kesabaran beliau, Allah pun menggantikan penderitaannya dengan nikmat yang berlimpah. Kesehatan, harta, dan anak-anak Nabi Ayub dikembalikan lagi dengan berlipat ganda. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah dari kisah beliau, para nabi dan rasul, serta orang-orang saleh di masa lampau. Dengan demikian kita bisa menjadi sebaik-baik manusia seperti mereka. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.